Shalom Bapak Ibu peserta Temu Kangen Yamari yang ke-17. Apa kabarnya kita pada saat ini? Saya berharap kita semua berada dalam lindungan kasih Kristus dan terus dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah kita dan acara kita pada saat ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feni Tangkelembang. Saya dari Yamari Samarinda, lulusan dari Universitas Mula Warman, Sarjana Pendidikan Fisika. Pada saat ini, pemerintahan Jokowi sedang disibukkan oleh proses pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Pada tanggal 29 April tahun 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN ini keluar Pulau Jawa dan akhirnya diputuskan bahwa IKN akan diletakkan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Proses pemindahan IKN ini terus berlanjut dan pada saat ini pemindahan IKN sedang diprioritaskan untuk pemindahan Istana Negara ke daerah yang telah ditentukan. Selain proses pembangunan IKN, banyak warga negara yang berada di daerah sekitar IKN ini datang berkunjung untuk melihat progres yang ada di IKN sana dan juga ingin datang ke daerah titik nol. Titik nol IKN adalah sebuah monumen yang terletak di kawasan ibu kota negara yang dibangun pada Februari tahun 2022. Monumen ini merupakan awal dari pembangunan yang ada di IKN dan dimaksudkan sebagai sejarah kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Selain karena monumen dari IKN, titik nol ini dijadikan sebagai destinasi tujuan wisata karena IKN ini memiliki desain yang unik dan juga view yang sangat menarik sehingga banyak masyarakat yang berada di sekitar IKN datang untuk berfoto. Sampai saat ini progres pembangunan dari IKN sudah mencapai 77% dan sudah mulai pembangunan yang besar-besaran sehingga pemerintah setempat membuat sebuah kebijakan larangan untuk datang berkunjung ke titik nol tersebut. Mari kita sama-sama doakan pemerintahan kita agar tetap bijak dan bisa membuat IKN ini menjadi ibu kota negara yang sukses dan terus membawa keuntungan bagi negara kita. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yamari Samarinda kepada Ibu Fani Listiawati. Dengan kasih kami persilahkan. Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Temu Kangen Yamari yang ke-17 yang diadakan oleh Yamari Samarinda. Dari Samarinda, kami menyapa teman-teman, saudara-saudara, sahabat Yamari di seluruh Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan berbahagia selalu. Pasca pandemi mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berbenah diri untuk mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup, kita sehat dan kuat saat ini, bahwa semuanya itu ada mandat daripada Tuhan untuk kita terus melayani Tuhan dengan setia. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, selama kita hidup dalam dunia ini tentu kita tak henti-hentinya memiliki pergumulan dan persoalan. Namun, menurut janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita, dan ketahuilah, kata Yesus, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman, Matius 20 ayat 20b. Melalui janji Tuhan ini, kita selalu percaya diri, semakin kuat, semakin sehat, dan untuk melayani Tuhan dengan semangat. Dari Samarinda, saya Dika Mokodaser menyampaikan salam kangen Yamari. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Fani Listiawati untuk sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu ibadah. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk menyembah Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Lebih Dalam Ku Menyembah.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Dadamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya, mari kita buka ibadah kita, mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, Engkau telah mempertemukan kami, walau lewat virtual Tuhan, namun kami percaya kasih-Mu terus menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami akan memulai acara kami, Temu Kangen Yamari yang ke-17, Engkau sertai, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, kita telah menaikkan pujian kita, mari kita sekali lagi mengangkat satu lagu pujian, mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian, Lebih Dari Pemenang. Kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Come on! Saya akan saudara lebih dari pemenang. Woo! Sama-sama katakan dengan saya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya saudara, come on. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, come on. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari saudara yang yakin yang lebih dari pemenang boleh serahkan sama saya sebentar lagi. 1, 2, 3, say. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Katakan, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi saudara katakan, kita lebih dari pemenang. Woo! Bu, peserta Temu Kangen Yamari yang ke-17, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Tenggarong. Pada saat ini saya sedang berada di Ladaya Ladang Budaya, salah satu tempat wisata yang ada di Kecamatan Tenggarong ini. Di Ladaya ini banyak sekali terdapat wahana-wahana bermain untuk anak-anak dan juga banyak sekali spot foto jika Bapak Ibu datang untuk berfoto di tempat ini. Selain itu, di sini juga banyak sekali terdapat rumah tradisional Kutai yang bisa Bapak Ibu kunjungi dan Bapak Ibu lihat dan juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menginap. Kecamatan Tenggarong merupakan salah satu kecamatan yang terkaya di Indonesia dan juga memiliki ikonik yang sangat unik, yaitu lembu swana. Lembu swana ini merupakan hewan yang disucikan karena merupakan tunggangan Dewa Batara Guru dalam memberikan petuah dan petunjuknya. Lembu swana ini dicirikan sebagai hewan yang berkepala singa dan bermahkota. Dan juga hewan ini memiliki belalai seperti gajah, bersayap garuda dan juga bersisik ikan. Lembu swana ini dianggap sebagai penjaga bagi Borneo atau Kalimantan Timur. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Jen Dona Herwanto SSN. Namun sebelum itu mari kita angkat satu lagu pujian seperti Rusa yang Haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak
tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan tiada habis dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami untuk menjadi berkat. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sendiri yang berbicara dalam setiap hati kami. Kuasai setiap hati, pikiran, kehendak, perasaan kami taklukkan di bawah kaki Tuhan. Jadikan kami seperti Maria yang dengan duduk tenang
mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka renungan firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin firman Tuhan. Di sini pada siang hari ini saya beri tema hidup yang berbuah lebat. Hidup yang berbuah lebat. Bapak, Ibu, Saudara ingin hidupnya berbuah lebat, tidak hanya sekedar berbuah, tapi berbuah lebat. Sebab buah yang dikehendaki bagi kerajaan Allah adalah buah yang manis dan lebat. Bapak Ibu, mungkin ayat ini sudah sangat sering kita baca, pokok anggur yang benar. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk sekali lagi merenungkan. Kita titik beratkan di ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini rahasia besar, rahasia dari firman Tuhan, di mana kita dapat berbuah dengan sangat lebat. Ayat 7 rahasianya. Bagaimana supaya hidup kita berbuah lebat? Yang pertama, jadi murid Tuhan. Kuncinya tinggal di dalam Tuhan. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Kata tinggal itu dalam bahasa aslinya meno, bahasa Yunani ya, abide. Abide itu artinya tinggal, tetap, menetap dalam satu keadaan yang terus-menerus dengan patuh. Itu artinya tinggal. Jadi bukan hanya sesaat saja kita tinggal atau dalam masa tertentu, tetapi menetap dengan patuh. Di dalam kata-kata meno itu ada 3 faktor, yaitu kata-kata tinggalnya terdapat 3 faktor. Faktor tempat, kita tinggal di mana? Kita tinggal di dalam Tuhan, dalam Yesus, dan firman-Nya tinggal dalam kita, itu faktor waktu. Faktor tempat. Yang kedua faktor waktu. Berapa lama harus tinggal? Dikatakan terus-menerus. Dalam bahasa aslinya ini continue, terus-menerus. Yang ketiga adalah faktor kondisi. Dengan kondisi seperti apa? Dalam kondisi yang tetap dan tidak berubah. Tetap stabil, terus. Kita bisa menjaga kestabilan hati kita untuk tetap tinggal dengan patuh secara kontinu. Itu yang Tuhan inginkan. Kita tinggal dalam firman Tuhan. Bagaimana caranya? Rutinlah bersaat teduh. Saat teduh setiap pagi ataupun malam, saat teduh setiap hari. Jika kita baca firman setiap hari, ada kekuatan baru. Dalam Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini seorang murid punya telinga yang tajam untuk mendengar firman Tuhan, punya kepekaan dan punya lidah seorang murid untuk membangun, untuk mensupport, memberi semangat kepada saudara-saudaranya yang lemah lesu, letih lesu.
Di sini arti kata tinggal itu sangat berhubungan erat dengan murid. Kenapa? Dalam Yohanes 8 ayat 31 saya bacakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Tuhan Yesus berkata demikian, jikalau engkau tetap dalam firman-Ku. Kata tetap dalam bahasa aslinya sama dengan kata tinggal yang Tuhan pakai dalam pokok anggur yang benar. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita benar-benar murid Tuhan. Dan murid Tuhan punya banyak sekali privilege. Privilege itu punya banyak sekali suatu kehormatan. Murid Tuhan itu mendapatkan rahasia-rahasia Tuhan yang hanya Tuhan Yesus ceritakan kepada murid-muridnya. Tetapi kepada orang di luar sana dikatakan di firman Tuhan hanya diceritakan berupa perumpamaan. Tapi dengan murid-muridnya Tuhan mengartikannya secara gamblang dan jelas. Itu murid Tuhan. Kalau kita jadi murid Tuhan, tinggal tetap dalam firman-Nya. Continue menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Datang pada Tuhan bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Ada rasa haus dan lapar. Ada rasa perlu, rasa cinta yang begitu besar. Demikian murid Tuhan hidup. Itu yang pertama, jadilah seorang murid. Jika kita mau berbuah lebat, syarat yang pertama harus jadi orang murid. Sebab untuk tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal dalam kita harus jadi murid. Seorang murid itu patuh, seorang murid itu terus belajar, seorang murid terus buka telinga, seorang murid siap terhadap ujian, siap untuk belajar dan diuji. Itulah murid. Yang pertama, jadi seorang murid, engkau akan berbuah lebat. Dan yang kedua adalah siap-siap untuk dibersihkan oleh Tuhan. Selalu siap sedia. Dalam firman Tuhan berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya." Rahasia pohon anggur berbuah lebat ini secara saintifik adalah salah satunya adalah pemangkasan, pemotongan. Dan ini dilakukan harus rutin setahun 2 kali. Jadi rahasia pohon anggur berbuah lebat memang ada banyak faktor. Faktor tanah sangat mempengaruhi, tanah yang subur, lalu penyinaran matahari nggak boleh kurang, ada faktor hama, faktor jamur, dan lain-lain. Tapi satu faktor rahasia yang berbeda dengan tanaman lain adalah pemangkasan yang dilakukan setahun 2 kali. Mengapa? Pemangkasan ini tujuannya, ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipotong, dipangkas, sehingga mereka yang tidak berbuah ini kan tidak ada manfaat. Jadi dipotong supaya mereka tidak mengisap nutrisi tanpa manfaat. Ketika dipotong, maka nutrisi yang seharusnya diisap ranting yang tidak berbuah ini berpindah ke ranting yang menghasilkan buah. Sehingga yang menghasilkan buah itu makin lebat. Itu manfaat pemotongan. Kalau pengusaha anggur ini tidak melakukan pemotongan, petani anggur ini tidak melakukan pemotongan, maka buah ranting yang berbuah itu tidak akan selebat ketika dia memotongnya. Jadi itulah sebabnya mengapa ranting itu harus dipotong yang tidak berbuah. Dan yang kedua adalah setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Ranting yang berbuah itu pun dibersihkan oleh Tuhan. Bukan dibiarkan tumbuh begitu saja. Kata dibersihkan ini bukan selalu enak Bapak Ibu. Kadang-kadang dibersihkan itu nggak enak. Ada rasa sakit, ada rasa tidak enak. Tapi di sini justru kita perhatikan, justru ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi bukan ranting yang tidak berbuah yang dibersihkan, tapi ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah dia potong, yang berbuah dibersihkan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut terhadap cobaan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi, tantangan demi tantangan. Itu mungkin saja cara Tuhan untuk membersihkan kita. Tuhan paling tahu apa yang masih tertinggal, yang masih kurang dalam kehidupan kita. Tuhan mau bersihkan jamur, Tuhan mau bersihkan benalu yang mungkin masih melekat. Padahal kita berbuah. Terkadang mungkin kita sebagai orang Kristen bertanya, kenapa kita sudah ikut Tuhan, tapi masih datang masalah. Kenapa masih ikut Tuhan? Tantanganku banyak Tuhan.
Aku sudah berbuah, aku sudah jadi berkat, aku sudah memberi, tapi aku punya masalah. Kembali pada firman Tuhan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tujuan Tuhan mengizinkan tantangan dalam hidup kita untuk membersihkan kita dengan satu tujuan yang luar biasa yang tidak terpikirkan oleh kita, supaya kita berbuah lebih lebat, supaya kita makin banyak berbuah. Itu Tuhan gak mau kita berbuah hanya 1-2 biji saja. Tuhan mau kita berbuah lebat. Tuhan kita bukan Tuhan yang sedikit-sedikit. Tuhan itu memberi dengan melimpah-limpah. Jadi Tuhan ingin kita berbuah juga dengan melimpah-limpah. Apa rahasianya? Jadi murid Tuhan, siap untuk dibersihkan, siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dalam setiap tantangan jangan mundur Bapak Ibu. Jangan kecewa, jangan tawar hati. Ketika kita sudah berbuah, kita dapat tantangan. Jangan kecewa, jangan tawar hati. Terus maju, terus renungkan. Terus jalan bersama Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus akan selalu berada di samping kita. Dia sumber hikmat, dia sumber kekuatan. Maka kita akan bisa mengalahkan tantangan kita, menyelesaikan semua masalah kita. Dan ketika masalah itu selesai, kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Percaya, buah Bapak dan Ibu semakin lebat. Sebab apa? Kita didewasakan di dalam Tuhan. Jadi ranting yang dewasa. Jadi ranting yang semakin bersih. Nutrisi firman Tuhan itu kita terima dengan melimpah-limpah. Sehingga nutrisi itu membuat tubuh kita, ranting kita gemuk. Buah kita banyak. Terasa manis. Dirasakan oleh banyak orang. Ada satu firman kata yang menarik dalam ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Minta apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Mungkin kita berpikir, wah enak sekali ya, minta apa saja, sesuka hati kita. Karena perkataannya, apa saja yang kamu kehendaki. Ini harafiah sekali, Tuhan Yesus bicara apa adanya, apa saja yang kau kehendaki. Kamu akan menerimanya, tapi jangan lupa, ada kata sebelum itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini syaratnya. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam hati kita, firman Tuhan itu tinggal. Firman Tuhan itu siapa? Yesus. Firman Tuhan itu terang. Yesus itu terang. Yesus itu kasih. Yesus itu kekudusan. Yang kudus, yang kasih, yang terang itu tinggal di dalam hati kita. Ketika yang kudus, yang kasih, yang terang itu tinggal di dalam hati kita, maka percaya kehendak kita bukan kehendak yang biasa-biasa. Bukan kehendak yang egois. Bukan kehendak yang hanya sekedar memikirkan diri sendiri. Tapi kehendak kita adalah kehendak bagi orang lain. Tidak hanya sekedar kehendak bagi diri sendiri. Itu firman Tuhan. Jadi ketika kita punya firman dalam hidup kita, kehendak kita adalah kehendak yang Tuhan setting sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu Tuhan bilang, minta apa saja Tuhan kehendaki. Kau minta kesembuhan untuk temanmu. Kau minta kesembuhan untuk keluargamu. Kalau Tuhan lihat itu baik, Tuhan berikan. Selama kehendak kita bukan kehendak yang egois. Kehendak kita set seperti kehendak Tuhan Yesus. Kehendak yang bijaksana, kehendak yang penuh dengan hikmat. Minta apa saja, Tuhan akan berikan. Itulah firman yang bisa kita renungkan pada siang hari ini. Biarlah buah kita berbuah lebat. Kita murid Tuhan, kita siap untuk dikoreksi oleh Tuhan, dibersihkan. Maka kita akan berbuah lebat. Buah lebat itu nggak bicara 2 kali lipat. Firman Tuhan selalu berbicara 30, 60, 100 kali lipat. 30 kali lipat itu nggak bicara 100%, 200% saudara. Bicaranya 3000%, 6000%, 10.000%. Demikian firman Tuhan yang melimpah-limpah akan limpah dalam kehidupan kita. Berbuahlah yang lebat. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang datang pada kami. Kami percaya firman Tuhan tidak mungkin datang tanpa tujuan. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Tanah hati kami yang subur, kami mau berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Pakai kami Tuhan, jadikan kami murid-murid Tuhan yang setia.
Jadikan kami anak-anak Tuhan yang tetap tinggal di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu itu menetap di dalam hati kami, menjadi penuntun, menjadi terang dalam setiap langkah kami. Dan kami Tuhan mau jadi pribadi yang selalu siap dikoreksi oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Sebab kami tahu tujuan Tuhan mengkoreksi kami selalu baik. Kami tidak mau menjadi tawar hati dan kecewa Tuhan, tapi kami mau bangkit Tuhan. Melawan setiap masalah kami Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mau hadapi itu semua dengan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Jadikan kami berkat Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti buah kami limpah dirasakan oleh banyak orang. Kami menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi bangsa-bangsa Tuhan. Buah kami 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Amin. Ya, kita telah sampai ke penghujung acara kita pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Temu Kangen Yamari yang ke-17 untuk kehadirannya di acara ini dan juga semua tim yang terlibat dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Feni Tangkelembang, pamit undur diri. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu lagu pujian, layak dipuji dan disembah, dan minta kesediaan Ibu Fani Listiawati untuk menutup kita dalam doa dan juga doa berkat. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang termulia, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya.
kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dalam ibadah Temu Kangen Nasional Yamari yang ke-17 dari awal pertengahan sampai pada penghujungnya. Kami sungguh percaya semua pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan yang akan memetraikan di dalam loh hati kami, dan firman ini menjadi kekuatan buat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kalau demikian saudara kekasih dalam Tuhan, mari arahkan hatimu, imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Karena itu terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di sorga, di dalam anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan pimpinan Roh Kudus yang manis menolong, menyertai, dan menguatkan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya dan yang setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan ajar